Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini saya akan berbagi tentang 3 kunci dan 3 skill yang penting yang diperlukan untuk bisa hitung cepat TIU CPNS. 3 kunci sama 3 skill ini nanti akan saya berikan bersamaan dengan pembahasan soal-soal ya. Nah, alangkah baiknya jika teman-teman nyoba terlebih dahulu deh beberapa soal berikut ini. Ini 2 soal pertama. Dua soal berikutnya. Dan ini 2 soal yang terakhir di video ini ya. Oke, sepertinya ini tidak terlalu sulit ya. Tetapi tetap lanjutkan melihat videonya ya. Siapa tahu ada hal-hal baru yang bisa dipetik oleh teman-teman semua. Oke, saya mau membahasnya dari soal nomor 1. 3,2% dari 1, 2, 3, 4 adalah yang mana? Kita lihat di pilihannya seperti ini bentuknya ya. Angkanya semuanya sama. Yang beda itu ternyata letak komanya ini. Ya. Nah, karena hanya beda letak komanya, maka yang seperti ini tidak harus dihitung detil. Oke, saya kasihkan kuncinya dulu. Nah, ini kuncinya ya. Kunci pertama. Kunci pertama, gunakan apa ini? Pendekatan ya. Kita gunakan pendekatan. Gunakan pendekatan gimana caranya? Ini tidak harus persis ya. Yang ini tidak harus persis. Kita anggap aja itu 1000. Itu kan mendekati 1000 ya. Kita anggap aja itu sebagai 1000. Nah, jadinya seperti ini. 3,2% itu per 100 kali 1000. Nanti, padahal ini kan lebih dari 1000 ya. Berarti hasilnya nanti harus lebih dari nilai di sini. Oke, sekarang kita lihat, kita hitung. Sorry, ini per 100, persen itu per 100 ya. Kita coret. Nah, 02-nya hilang. 3,2 dikali 10 berarti 32. Karena ini tadi lebih besar dari 1000 ya, hasilnya harus lebih besar dari 32. Nah, yang mana? Yang C. Mudah ya. Nomor 2. Kita lihat pilihannya juga tidak terlalu jauh ya. Mungkin bisa pakai pendekatan. Kita lihat dekati dari mana. Kita tulis dulu deh ini. Sama dengan 12,5%. Persen itu per 100 dikali 2400 per 25 ya. Nah, ini berarti 02-nya hilang. Perhatikan 24 dibagi 25 itu kan hampir 1. Kalau 1 itu kan 25 per 25. Ini berarti nyaris 1. Hanya nilainya kurang dari 1. Berarti nilainya nanti kurang dari sini. Kalau itu kita anggap 1. Kita anggap 1 berarti kalau gitu nilainya pasti kurang dari 12,5 kali 1. 12,5. Kurang dari 12,5 tapi dekat ke 12,5. Berarti 12. Mudah ya. Yang seperti ini bisa digunakan pendekatan. Tetapi nggak semua loh ya. Kita lihat soal berikutnya. Kita lihat soal nomor 3. Di pilihannya ini, angkanya itu ternyata berdekatan. 120, 121, 122, 123, 124. Nah, itu kan kalau pakai pendekatan nggak bisa. Ini harus kita hitung detil. Nah, kita hitung yuk. 37,5% itu per 100 dari itu kali 328 ya. Sama dengan berapa?
Perhatikan kita harus mengalihkan ini. Dan angkanya itu kan sulit ya. Kadang kita agak malas menghitungnya, melihat angka-angka yang sulit seperti itu. Gimana? Ada kuncinya enggak? Nah, seperti ini kuncinya. Kuncinya saya kasihkan ya. Kuncinya di sini. Kunci 2. Kunci 2. Nah, di sini saya sebut ini mainkan ya. Mainkan pecahannya. Maksudnya adalah pecahannya nanti akan kita ubah-ubah ya. Nah, gimana caranya? Cara mengubahnya seperti ini. Cara mengubahnya ini bisa kita ubah ini supaya komanya hilang, mungkin kali 2. Yang bawah juga harus kali 2. Boleh, atas kali 2, bawah bagi 2 itu sama aja ya. Atau kali 4 bagi 4, atau kali 5 bagi 5, terserah kita. Tapi kalau nanti juga kali 2, 100 ini kali 2 kan jadi 200. Padahal membagi dengan 100 itu kan mudah. Nah, sebaiknya jangan. Kalau gitu adalah alternatif lain nggak? Ini, yang ini tadi kita kali 2. Ini yang sama-sama terletak di atas bagi 2. Yang 1 kali 2, yang 1 bagi 2 kan sama aja, habis itu. Nah, itu juga boleh. Nah, di sini kita memerlukan skill. Nah, ini saya tulis lagi nih. Skillnya ya. Skill yang diperlukan. Skill pertama. Perkalian digit 1. Nah, ini penting ya. Kemudian skill yang kedua. Pembagiannya juga. Pembagian digit 1, paling enggak digit 1. Kalau bisa yang digit 2 juga lebih baik ya. Tapi paling enggak digit 1. Nah, perkalian digit 1 saya perkenalkan dulu. Kita memakai metode yang dikembangkan oleh Profesor Johannes Surya ya, yaitu metode gasing. Ada videonya di YouTube banyak itu, silakan teman-teman bisa mencarinya. Nah, gini, contoh nih. Misalnya perkalian 38 dikali 4 misalnya gitu. Biasanya kan kita 8 kali 4 duluan kan. Nah, ini tidak, tapi 3 dikali 4 duluan, 12. Nah, kita tulis 12. Kemudian baru belakangnya 8 kali 4, 32. Nah, kita tulis 32, 3-nya ditulis di sini. Nanti 3 ini menjumlahkan ke 12-nya. Berarti jadi 15 ya. Inilah hasilnya. Seperti itu. Kalau pembagian gimana? Pembagian seperti ini. Ini saya hapus dulu. Untuk pembagian, contohnya nih. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak kita bagi sama 4 misalnya. 1 dari depan ya. 1 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti langsung 12. Bagi 4 berapa? 3. Habis, 4 kali 3 kan 12. Habis nggak ada sisa itu artinya. 3 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti muncul 0. Nanti jadi langsung sini 34. 34 bagi 4 berapa? 8. Kan 32. Berarti 8. 32, 34 berarti selisih 2 itu. Sisa 2. Jadi 25. 25 bagi 4. 6 kan 24 kan? Berarti 6. 24, 25 sisa 1. Jadi 1, 6 atau 16 bagi 4. Berarti 4. Dah, itu nggak ada sisa. Inilah hasil baginya. Mudah ya? Sekarang kita coba terapkan ke soal. Tadi yang sini, ini kan hendak kita kali 2, yang ini bagi 2 ya. Oke, 37,5 kali 2. 3 kali 2, 6. 7 kali 2, 14. 4, satunya di sini. 5 kali 2, 10. 0 berarti satunya di sini. Ada koma ya. Per 100-nya tetap. Berarti yang ini harus bagi 2. 3 dibagi 2, 1. Harusnya 2 kan, 2 ke 1, 2, berarti sisa 1, nanti jadi 1, 2 atau 12 bagi 2, 6, 8 bagi 2, 4. Berarti yang sini 6 tambah 1, 7, 4 tambah 1, 5. Nah, itu 75 ya. Per 100 dikali 164. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat ini 75 per 100 tuh bisa perkecil. Bagi 25 semuanya 3/4 ya. Atau kalau kita
menghindari membagi 100, kan nanti membagi 100 kan enak tuh. Supaya 100-nya tetap, kita bisa juga ini, tetap kali 2 misalnya gitu. 75 kali 2. 7 kali 2 14 ya. 5 kali 2 10, berarti satunya di sini. Berarti 150 ya. Atau langsung kita tulis 150 kalau gitu. 164-nya berarti bagi 2. 16, 1 bagi 2 nggak bisa. 16 bagi 2, 8. 4 bagi 2, 2. 100-nya tetap. Nah, kan lebih enak ya. Gini. Atau misalnya 15 kita perlu kali 2 lagi, boleh. Kalau 15 kali 2 berapa? 30 ya. Berarti 82 bagi 2. 41 per 10. Nah, kan habis nih. Tinggal 41 kali 3. 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3. Berarti 1, 2, 3. D. Yang seperti ini mungkin perlu dihitung detail. Tapi kalau seperti nomor 1 dan 2 tadi, kita bisa pakai pendekatan. Nomor 4. Ini pembagian, itu sama aja dengan per ya. Perhatikan ini. Hilangkan komanya, mungkin kita perlu kali 2 aja ya. Kali 2 tuh enak soalnya ya, angkanya kecil, mengalikannya juga nggak terlalu rumit. Bagi itu per sama 1 dikali 2 2, 1 kali 2 2, 5 kali 2 10, berarti 1 ke sini, atau 2,3 ya jadinya ya. 0,25 kali 2 juga berarti, karena ini per ya. Kalau ini kali 2, ini harus kali 2. Beda sama ini tadi, karena ini sama-sama di atas. Kalau yang 1 kali 2, satunya harus bagi 2. Berarti 0,25 kali 2 berarti 0, 4, 0,1 gini ya. Atau ini 2,3 per 0,5. 1 tambah 4, 5. Misalnya kita kali 2 lagi supaya 0,5-nya ini hilang, di belakang komanya itu nggak ada bilangan lagi. 0,5 atau setengah ya. 0,5 itu setengah kali 2. 1, berarti 2,3 itu kali 2, 4,6. Nah, hasilnya 4,6 dibagi 1, 4,6. Lanjut, berikutnya. Soal nomor 5. Perhatikan ada bentuk bagus di sini, kuadrat dan dikurang. Nah, untuk kuadrat dan dikurang seperti ini, skillnya seperti ini. Untuk kuadrat dikurang ya, skillnya. Nah, ini saya tulis saja ini ya. Skillnya gini. Ada kuadrat. Nah, ini A kuadrat sama B kuadrat. Ini dikurang, maka ini langsung ditambahkan. A dan B-nya ini ditambah, dikali dengan A dikurang B. A-nya dikurangkan dengan B. Langsung seperti itu. Nah, sekarang kita lihat soal ya. Nomor 5. Nah, ini kan kuadrat dikurang tuh, berarti tambahkan 17,5 ditambah 16,5. Berapa? Dari depan boleh atau dari belakang terserah ya, tergantung teman-teman. Kalau dari belakang berarti ini 0, simpan 1 ya. 8, 1 tambah 7, 8 tambah 6, 4. 14 ya, simpan 1. 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3. 34 itu jumlahnya yang sini. Dikali dikurangi 17,5 dikurangi 16,5 berapa? 1 ya, berarti kali 1. Hasilnya 34. D. Untuk nomor 6, X bentuknya seperti ini, Y-nya bentuknya seperti ini. Hubungan antara X dengan Y itu bagaimana? Nah, kita bikin pecahan aja. X-nya 1/23 dan Y-nya itu 23%, itu artinya per 100. Nah, kuncinya untuk soal seperti ini, kuncinya letakkan di sini ya. Kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga ini saya tulis saja. Kunci yang ketiga, untuk pecahan A per B, hendak kita bandingkan dengan C per D ini, kali silang ya. Kali silang.
A kali D, satunya B kali C. Nah, mau kita teliti lebih besar mana? Contoh nih, misal ini lebih kecil. Kalau lebih kecil, berarti yang di atas itu A ada di sini, itu jadi lebih kecil. Nah, gitu. Ya. Sekarang kita lihat, ini berarti kita kali silang itu. Berarti 1 kali 100, satunya 23 dikali 23. Besar mana? Jelas besar sini dong. Ini kan 20-an kali 20-an tuh 400-an sekian, ya kan? Sementara yang sini 100-an sekian. Berarti kan ini lebih kecil. Dan ini satu tuh ada di X ini, yang atasnya ya. Akibatnya X lebih kecil dari Y yang B. Oke, seperti ini kunci-kunci pokok sama skill dasar yang diperlukan ya, supaya untuk mengerjakan soal TIU CPNS, terutama yang hitung cepat, kita bisa menghitungnya dengan lebih cepat ya. Mudah-mudahan manfaat, dan ini mungkin teman-teman perlu dilatih ya. Gimana cara berlatihnya? Cara berlatihnya bisa aja ini, ambil soal ini aja ya. Ke-6 soal ini coba kerjakan lagi, tapi nggak usah lihat pembahasannya. Coba kerjakan pakai cara ini, bisa atau belum ya. Begitu ya, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas dukungannya, dan bagikan ke sebanyak mungkin orang, siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.